Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa media Warga News di mana saja Anda berada. Pada video kali ini saya ingin mengomentari salah satu podcast Profesor Renal Kasali dengan Islah Bahrawi, ya. Yang mana Islah Bahrawi ini dikenal sebagai orang yang dianggap sebagai narasumber atau pakar tentang terorisme, ya. Jadi dia juga banyak diundang oleh instansi pemerintah, khususnya dalam hal ini Densus 88 dan Mabes Polri, ya, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya radikalisme dan terorisme. Pada podcast kali ini, ada yang menarik bagi saya sebagai jurnalis, bahwa pernyataan Islah Bahrawi bahwa Indonesia sebagai negara itu harus sangat berhati-hati terhadap orang-orang yang berpaham Islam, Wahabi, dan Salafi, kan begitu, ya. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang menganggap dirinya adalah paling benar. Dan siapa orang yang tidak sama pemahamannya dengan pemahaman Wahabi dan Salafi akan dianggap kafir, akan dianggap, ya, artinya tidak segolongan, gitu, ya. Yang akhirnya ini membuat kekisruhan di negara ini, ya, dan melahirkan sikap-sikap intoleransi, ya. Jadi intinya Islah Bahrawi ini sangat tidak setuju, ya, terhadap orang-orang yang memiliki sikap intoleransi, yang artinya mengedepankan fanatisme agama, kan begitu, ya. Jadi menurut Islah Bahrawi, seharusnya dalam berbangsa dan bernegara ini jangan mengedepankan fanatisme agama, namun harus mengedepankan kemanusiaan di atas segala-galanya. Dan lain sebagainya. Padahal hak setiap orang untuk beribadah itu dijamin oleh undang-undang dalam masyarakat kita. Ya. Apakah kecenderungan ini semakin meningkat atau belakangan Anda melihat justru di era Presiden Jokowi ini terjadi perbaikan? Kalau menurut saya memang sejak era reformasi sudah mulai tercipta proses-proses deliberasi sebenarnya. Nah ini yang kemudian membuat gesekan-gesekan, kerentanan-kerentanan di antara pemeluk agama, terutama pemeluk-pemeluk Islam dan Kristen, karena adanya aturan SKB 2 Menteri pendirian gereja itu. Makanya kalau saya secara pribadi, SKB 2 Menteri ini menurut saya justru akan makin mempertajam potensi friksi antara orang-orang di suatu wilayah ketika terjadi ada sekelompok orang Kristen yang ingin mendirikan gereja, atau sekelompok Muslim yang minoritas di dalam suatu wilayah yang ingin mendirikan masjid. Katakanlah misalnya orang Islam di Sulawesi Utara atau di NTT atau di Bali, katakanlah. Betul, betul. Itu kan mempunyai potensi kerentanan yang sama untuk ada gesekan itu. Artinya bisa juga saling berbalas dan lain sebagainya. Iya. Nah itu yang kemudian harus diperhatikan oleh pemerintah, bahwa ya persoalan-persoalan intoleransi ini bisa saja tercipta bukan karena perubahan pola intimasi sosial masyarakat, tapi juga karena adanya regulasi yang mendukung ke arah itu. Dan SKB itu kan SKB yang lama sekali, kan sudah dibangun lama, sejak zaman Pak Harto, ya, kalau tidak salah. Ya, menurut saya ketika di alam reformasi, ketika supremasi sipil betul-betul menjadi backbone dari kehidupan berdemokrasi kita, seharusnya hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi. Artinya sudah seharusnya digugurkan. Nah ini Prof yang kalau bagi saya, karena begini loh, hari ini saya menulis beberapa cuitan bahwa
Semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Lalu untuk apa kita gelisah oleh berbagai keimanan yang berbeda itu coba? Saya sering mengatakan seperti ini untuk mengurangi gesekan-gesekan dan potensi friksi di antara berbagai pemeluk agama yang berbeda itu. Saya kadang-kadang kalau memang dirinya sudah merasa akan masuk surga, ngapain juga kita gelisah dengan orang yang sudah diyakini akan masuk neraka? Nggak ada gunanya juga. Nah ini yang seharusnya disadari oleh pemeluk agama dimanapun. Pemeluk Kristen di Minahasa Utara yang juga menolak pendirian masjid misalnya juga harus punya kesadaran yang sama. Betul. Ya, mereka harus meyakini bahwa ajarannya tidak mengajarkan hal demikian. Iya, mereka sudah dapat jaminan juga. Itu dia. Ya artinya kalau memang kita menyadari bahwa agama kita itu adalah agama yang paling benar, ya itu memang how religion works. Tapi kan tidak harus juga menjelek-jelekan agama orang, apalagi mempersekusi. Nah ini kan karena syiar di dalam Islam itu kan bukan persekusi, dakwah juga bukan intimidasi. Oh, syiar bukan persekusi. Bukan persekusi, dakwah juga bukan intimidasi. Bisa Anda eksplor lebih jauh? Ya inilah cara Nabi. Nabi Muhammad dulu kan tidak pernah memaksa orang-orang Kristen dan orang Yahudi di Madinah untuk memeluk Islam. Makanya ada piagam Madinah. Dan Nabi menganggap semua orang di Madinah itu adalah warga negara yang punya hak dan kewajiban yang sama. Dan dilindungi kaum minoritas di sana. Dilindungi sekali. Dan bahkan sampai Rasulullah wafat, masih ada orang Kristen dan orang Yahudi. Artinya tidak ada pemaksaan. Dan keluarganya Nabi pun ada yang beragama Kristen. Saya sering bercerita gini, Prof. Di mana-mana. Salah satu korban perang Uhud itu adalah seorang pemeluk Yahudi. Namanya Mukhairik Bani Ta'labah. Kalau di dalam kitab-kitab sejarah disebutkan seperti itu. Ya artinya apa? Mukhairik ini ikut perang bersama Nabi. Tidak ada resiliensi keimanan kok. Padahal orang Yahudi. Padahal orang Yahudi. Dan hari itu hari Sabtu. Yang sangat sakral bagi orang Yahudi untuk keluar rumah, yang dilarang untuk keluar rumah. Hari Sabat. Perang Uhud itu hari Sabtu. Dan itu bertepatan dengan hari Sabat. Dan dia ikut berperang. Makanya di dalam kitab sejarah ketika berperang istrinya untuk kepentingan Nabi ya, untuk mendukung Nabi. Mendukung Nabi ya. Ketika ditanya oleh istrinya, Mukhairik kamu mau kemana? Saya akan berperang bersama Muhammad. Mau ngapain? Ya karena kita bisa hidup nyaman di Madinah ini karena kepemimpinannya Muhammad. Karena keteladanan. Karena Nabi, kalau kita lihat cerita-cerita yang ada di dalam kisah-kisah kenabian itu, Nabi itu betul-betul membawakan Islam ini dengan bejana kemanusiaan, kedamaian. Bahkan pengemis buta yang mencaci maki Nabi pun itu oleh Nabi digerus dengan kacang-kacangan yang disuapkan. Mau bicara keimanan, udah dia ini pengemis, udah dia itu bukan orang Islam, kerjaannya maki-maki Nabi. Kalau Nabi mementingkan ego keimanannya, udah dibantai dia, udah ditebas dengan pedang. Tapi kemanusiaan yang lebih di depan, makanya Nabi menyuapi dengan makanan setiap pagi. Ini based on humanity. Itu adalah satu kemanusiaan yang tinggi dan juga keteladanan yang luar biasa, kemudian dipelajari dalam generasi-generasi selanjutnya. Iya, makanya Mukhairik mau berperang bersama Nabi kan karena keteladanan. Nah itu Nabi. Nggak tahu ini siapa. Kadang-kadang ada ulama yang lebih suka mencaci maki, mengumbar kebencian. Ini niru siapa saya nggak tahu juga. Karena Nabi tidak melakukan itu. Apakah ini juga karena gejala politik sehingga kemudian ini bisa diperdagangkan secara politik dengan pengikut yang banyak, orang yang tidak paham kemudian ikut atas nama agama sehingga kemudian bisa mendapat dukungan logistik dan lain sebagainya. Apa yang Anda lihat belakangan ini sehingga ada tokoh-tokoh yang seperti itu bermunculan dan bisa menjual proposal, kemudian menggerakkan massa. Ini beberapa demo besar itu logistiknya kelihatan sekali di masyarakat. Saya sangat sepakat dengan itu. Yang memporak-porandakan keluhuran agama ini dari sejak dulu adalah kepentingan-kepentingan politik. Nggak Kristen, nggak Islam, nggak Hindu, nggak Buddha, semua. Ketika persoalan-persoalan dogma yang sifatnya sangat transendental itu diseret paksa kepada hubungan-hubungan horizontal yang terkait langsung dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan, pasti akan porak-poranda. Suatu agama akan pecah, membentuk sekte-sekte, membentuk firqoh-firqoh kalau di dalam istilah Arab.
sekte ini firqah gitu, cabang-cabang yang akhirnya menerapkan hukum-hukum sendiri, Ya. eksklusivitas sendiri. Ini kan semua persoalan politik. Sunni Syiah di dalam Islam bermusuhan sampai hari ini, Prof. Itu gara-gara politik. Gara-gara politik ya? Semua begitu ya? Orang Islam saling bunuh sesama orang Islam, berperang sesama orang Islam, gara-gara politik semua. Ya. Orang Dan- Kristen Ya. berperang sesama orang Kristen, 30 tahun di Eropa membunuh 8 juta orang sesama orang Ya. Kristen, Ya. politik juga. Politik, ya. Dan ini bisa membuat terjadi perpecahan dan tentu saja akan merembet kepada persatuan nantinya. Jelas, akhirnya yang menjadi robek dan terciderai itu adalah kemanusiaan. Coba bayangkan, Prof, keluhuran agama yang berbasis pasifisme ini ketika bersentuhan dengan politik, orang bahkan tidak hanya saling bunuh dengan orang yang berbeda agama, yang satu agama pun bisa dikafirkan. Bisa terjadi demikian. Ya, ya, Iya, ya. dan bisa ditikam juga. Baik. Dan saya kira belakangan ini kita menambah satu variabel lagi, yaitu flexing. Itu dia. Terutama karena banyak sekali orang walaupun dengan agama paling gampang menjual Tuhan belakangan Betul, ini. betul. Karena memang begini, kalau saya melihatnya begini, Prof. Tipologi dari bagaimana ketika politik itu menjajah agama, Ya. yang terjadi adalah membajak simbol-simbol agama Ya. dan membajak jubah-jubah kesalehan. Jubah-jubah kesalehan. Betul. Ya, ya. Dan flexing-flexing yang bersifat agamis itu tercipta ketika orang itu berusaha untuk mempengaruhi orang lain lewat visual, Ya. lewat tampilan-tampilan, padahal kadang-kadang ya isinya nggak ada. Nggak Kadang-kadang ada. baca kitab seharusnya dari kanan ke kiri, ini dari kiri ke kanan. Caranya. Pada titik ini sebenarnya, ya, sebenarnya ini sama persis, ya, dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun. Dalam hal ini adalah Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang, yang selalu mengajak kepada seluruh sivitas akademika Mahat Al-Zaitun, ya, dalam setiap pidato-pidatonya, ceramah-ceramahnya, tausiah-tausiahnya, untuk mengedepankan kemanusiaan di atas segala-galanya. Jangan pernah ada mata kebencian pada diri kita, ya, terhadap orang yang berbeda agama, terhadap orang yang berbeda pemahaman. Ini sebenarnya sama gitu ya. Apa yang sedang diperjuangkan oleh Islah Bahrawi, apa yang menjadi prinsip Islah Bahrawi sebenarnya, itu sama dengan apa yang dipikirkan, yang diperjuangkan oleh Al-Zaitun. Oleh karena itulah Al-Zaitun sejak awal memiliki visi adalah, ya, sebagai pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Jadi sebenarnya apa yang salah dari Al-Zaitun juga Abdul Salam Panji Gumilang, sehingga orang ramai-ramai, ya, termasuk Islah Bahrawi, dalam hal ini kontradiktif pernyataannya, ya, pernyataan di mana-mana dia sangat tidak setuju, tidak sepakat ketika ada orang yang memiliki fanatisme agama yang berlebihan gitu ya. Kan begitu. Tapi dalam hal menyikapi Al-Zaitun, Islah Bahrawi ini kok kontradiktif gitu. Padahal apa yang dijalankan oleh Al-Zaitun dan Abdul Salam Panji Gumilang sebenarnya adalah yang selama ini diperjuangkan, diedukasikan oleh Islah Bahrawi, ya, di setiap dia berbicara. Kan seperti itu ya. Apakah mungkin Islah Bahrawi ini belum tahu siapa Abdul Salam Panji Gumilang? Saya yakin tidak tahu, ya. Kalau Islah Bahrawi itu kan baru memberikan edukasi-edukasi, seminar-seminar gitu kan, tentang radikalisme, bahaya radikalisme dan
intoleransi dan terorisme. Kan baru itu tingkatan yang dicapai. Sedangkan Abdul Salam Panji Gumilang sudah mempraktekkan di lembaga pendidikan Al Zaitun, ya, bagaimana Al Zaitun sebagai pondok pesantren tetapi menerima siapapun dengan tangan terbuka, ya, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya. Ini sudah dipraktekkan gitu. Bahkan sampai ya, setiap acara tahunan satu suro di sana dinyanyikan lagu kebangsaan Yahudi, katakanlah, ya kan, yang disebut dengan Shalom Aleichem. Berarti kan itu praktek, ya, apalagi terhadap kaum Nasrani itu juga dilakukan penghormatan yang luar biasa. Sebetulnya kalau kita melihat hal seperti ini, seharusnya tidak ada alasan bagi publik ataupun negara, ya, atau siapapun orangnya untuk mempersekusi Al Zaitun maupun Abdul Salam Panji Gumilang. Karena di Al Zaitun telah dilaksanakan yang namanya budaya toleransi. Telah dilaksanakan yang namanya menghormati atau memanusiakan manusia. Ya, di Al Zaitun setiap manusia dihormati. Bukan agama, bukan karena agama dia dihormati, tapi karena manusia, ya. Bahkan di sana tegas dikatakan bahwa persatuan Indonesia dapat diwujudkan bukan karena persatuan agama, namun karena persatuan manusia. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam toleransi.